Halo Sobat Muda, ayo ngopi ngobrol positif tentang Indonesia. Kembali hadir bersama saya Cahya Purwaningtyas. Sobat Muda, seperti yang kita ketahui, Yogyakarta ini dikenal sebagai kota pelajar, di mana setiap tahunnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswi dari luar pulau, bahkan luar negeri, memilih untuk menimba ilmu di Yogyakarta. Memangnya seperti apa sih pandangan Yogyakarta di mata mahasiswa-mahasiswi rantau? Penasaran? Ikuti saya. Permisi, mau ketemu sama Elizabeth sama Jenius? Ada di dalam. Oke, makasih. Enggak, kesannya gimana? Memang Jogja istimewa. Ini istimewanya apa? Kau dapat pacar kah? Bagaimana? Halo, perkenalkan, monggo, saya Cahya dan teman-teman dari Ayo Ngopi TVRI Jogja. Boleh gabung di sini? Boleh. Boleh, oke. Monggo Mbak Cahya. Baik, Sobat Muda, saat ini saya sudah berada di rumah belajar inklusif Gria Sekar Aji. Dan saat ini saya sudah didampingi oleh Bapak Bambang Purwoko. selaku Kebetulan saya owner Wah. dan dia yang menginisiasi berdirinya. penggagasnya ya, Pak, dari Gria Sekar Aji. Dan ini ada kakak. Kakak siapa? Boleh perkenalkan diri? Saya tinggal di Gesa. Wah, keren-keren. Dan di ujung sana ada kakak cantik. Silahkan perkenalkan diri. Dengan kakak siapa? Elizabeth. Wah, dari mana, Kak? Dari Mati. Nah, ini udah ada kakak-kakak jauh dari Papua ya, Pak ya. Dan Sobat Muda, kali ini saya akan ngobrol nih, apa sih sebenarnya Gria Sekar Aji itu, Pak? Ya. Tapi tunggu sebentar karena kita akan simak visual berikut ini. Setiap tahun putra-putri dari berbagai pelosok negeri datang ke Yogyakarta, baik untuk kebutuhan menimba ilmu, mengembangkan leadership, mengasah kepribadian, ataupun untuk berbagai keperluan yang lain. Para pelajar dan mahasiswa yang datang jelas memerlukan fasilitas pendukung yang memadai, khususnya menyangkut fasilitas belajar dan penginapan. Dalam upaya memberi layanan pembelajaran sekaligus penginapan yang memadai inilah Rumah Belajar Inklusi Gria Sekar Aji hadir. Berlokasi di Jalan Perumnas, Gang Serayu D12 Condong Sari, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah Belajar Inklusi GSA merupakan bentuk inovasi pendampingan pembelajaran mahasiswa dan calon mahasiswa dari manapun asal daerahnya. Sekaligus hal ini menjadi bentuk kepedulian dari beberapa pihak di Yogyakarta untuk memberikan layanan terbaik kepada siapapun yang datang menimba ilmu. Niatan untuk membangun kebersamaan lintas etnis dan lintas kelompok yang selama ini menjadi keprihatinan sekaligus komitmen berbagai pihak menjadi nyata di Rumah Belajar Inklusi GSA. Di lingkungan inilah para penghuni dibiasakan untuk membangun kebersamaan, saling menghargai dan bertoleransi, membangun kedamaian dan keindonesiaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di samping keberadaan kamar tidur yang bersih dan nyaman, GSA juga dilengkapi dengan ruang belajar dan perpustakaan, dapur, serta ruang makan bersama. Para mahasiswa dan calon mahasiswa di dalamnya juga dibimbing oleh para pengasuh, serta mendapatkan program pendampingan. Pengelola GSA bahkan juga menyediakan fasilitas antar jemput ke kampus bagi mahasiswa dan calon mahasiswa yang membutuhkan. Program pendampingan dan semangat kebinekaan yang dikembangkan oleh GSA diharapkan bisa menjadi model dalam pengelolaan rumah kos di lingkungan Yogyakarta. Akan sangat kondusif bagi tumbuhnya semangat keindonesiaan jika setiap kos di Yogyakarta bisa menampung satu mahasiswa dari Indonesia Timur, khususnya dari Papua. Di samping itu, program spesifik GSA adalah menyediakan bimbingan dan pendampingan selama para penghuni menjalani proses studi. Sehingga secara fisik,
mental maupun sosiokultural, moral hingga intelektual para mahasiswa yang datang ini terlayani kebutuhannya dengan baik. Proses semacam ini diharapkan agar ke depan bisa lahir para pemimpin bangsa yang mengayomi, melindungi, memberdayakan, juga mensejahterakan. Baik Sobat Muda, itu tadi visual tema kita hari ini. Dan langsung saja saya mau nanya dengan kakak yang cantik di ujung sana, Kakak Elizabeth. Biasa dipanggil siapa sih Kak? Biasa dipanggil Nova. Kakak Nova. Kakak Nova sendiri sudah ke Yogyakarta ini sejak kapan Kak? Pada tahun 2018 saya ke Jogja bersama dengan teman-teman dari Mafi. Wah, kalau dari Kakak, Janius ya namanya. Biasa dipanggil siapa Kak? Janius ya. Janius, kalau Kak Janius sendiri sudah dari kapan Kak di Jogja? Saya datang ke Jogja dari SMA. Wah, dari SMA ya? Keren-keren. Nah, biasanya kan ngerantau kan dari kuliah, ini dari SMA. Gimana nih ceritanya kok bisa memilih Yogyakarta sebagai? Ya, pada saat itu saya masih SMP ya. Jadi ada pengirian seleksi dari Pemda Puncak. Kemudian kita diseleksi dari sekian siswa yang ada di SMP tersebut. Kemudian kita terpilih ada 8 orang yang kemudian kita dikirimkan ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan, khususnya SMA di sini. Jadi dalam proses itu pun kita dipilih, yang terpilih itu kemudian kita menempuh pendidikan di sini. Kemudian ada yang tidak bisa menyesuaikan, akhirnya mereka ada yang pulang, dan sampai saat ini kita hanya 4 orang yang bertahan. Dari berapa orang? Jadi sekarang 4 orang. Oh, jadi sekarang 4 orang. Dari berapa sebelumnya? Dari sebelumnya 8 orang. Wah, 8 orang, Ya. 4 sudah gugur duluan ya, sudah pulang. 4-nya udah pulang, kemudian 4-nya masih tahan hingga sekarang. Begituan kita sudah terima di Universitas Gadjah Mada. Wah, berarti dari SMA sekarang sampai kuliah ya? Berarti sudah berapa tahun itu? 4 tahun? Kurang lebih 4 tahun ya berarti Mas Janius. Kalau Kakak Nova sendiri sudah awal mula ke Yogyakarta itu ceritanya seperti apa? Awal mula datang itu ada mengikuti program beasiswa dari Pemda Mafi, di mana di situ kita dites, lalu ketika tembus lolos tes tersebut dan kita dikirim ke Jogja. Jadi dua-duanya ini dari proses seleksi beasiswa ya Pak? Ya, Berarti memang betul. masih siswa-siswi yang terpilih yang bisa Ya. ke Jogja sendiri. Nah, kalau selama di Jogja nih, apakah sudah menemukan kekasih selama di Jogja ini? Sudah membawa dari sana. Sudah membawa, ya malah ya, Pak. Dan itu diperbolehkan Pak di sini? Boleh pacaran boleh, tapi kalau di dalam berlaku tata tertib. Tetap ya, harus ya. tata tertib. Nah, kalau Pak Bambang sendiri, Ya. awal mula kok bisa sih mau mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Papua di salah Ya. satu geria Ya. ini? Pertama, perlu saya sampaikan bahwa rumah belajar inklusif Gria Sekaraji sebenarnya bukan khusus untuk mahasiswa Papua. Bisa dari mana saja, provinsi lain di Indonesia masuk di sini, sehingga bahkan dengan cara itu para mahasiswa bisa berinteraksi lintas budaya. Karena salah satu visi kami adalah membangun keindonesiaan di rumah belajar inklusif GSA ini. Nah, kalau inisiasinya dulu mengapa bisa ya? Tadi sudah diceritakan oleh Janius. Kami melakukan rekrutmen lulusan SMP di Puncak untuk sekolah SMA di Jogja. Waktu itu dari banyak terpilih 8 dikirim ke Jogja, tinggal di rumah kami waktu itu bersama di sini. Lalu saya harus berkomunikasi matur ngarsa dalem juga Sri Sultan Hamengkubuwono X supaya ada kerjasama sehingga mereka diterima akhirnya bisa sekolah di Jogja. Waktu itu di SMA Negeri Babarsari, di SMA Negeri 1 Depok ya. Sekolah di sana. Nah, dalam proses itu memang ada yang SMA, ada yang SMP. Kemudian 4 ini teralienasi sehingga hanya sisa 4. Mengapa teralienasi? Karena kami memberlakukan tata tertib yang ketat itu. Dan setelah itu kepikiran ada permintaan juga dari Pemda untuk menitipkan putra-putrinya supaya bisa kuliah di Jogja.
maka ya mau tidak mau harus dibangun yang lebih besar fasilitas asrama, tapi kata kuncinya tetap harus ada pendampingan. Karena banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ketika mencari kos-kosan, kontrakan di Jogja. Itu kesulitan tersendiri. Kesulitan kedua, ketika sudah diterima dalam belajarnya juga kurang efektif. Karena memang datang dari wilayah yang jauh dari sisi pendidikan, lalu berhadapan dengan dunia baru pendidikan yang berat. Pastinya Itu. berhadapan dengan culture yang berbeda, Betul. terus kebiasaan yang baru juga ya, interaksi yang baru juga. Ya. Nah, kalau dari Kakak Janius dan Kakak Nova sendiri, gimana sih rasanya tinggal di GSA ini? Tapi jawabannya boleh ditahan dulu karena kita akan simak jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Nah tadi kan sempat kepotong nih, bagaimana sih perasaan kalian tinggal di GSA selama bertahun-tahun ini ya? Karena kan sebelumnya memang pernah tinggal di tempat lain, asrama lain. Iya. Betul, boleh silakan. Mbak Cahya, Nova sebentar ya. Ini kan acaranya Ayo Ngopi. Betul, Pak. Nah, nggak afdol kalau nggak ada kopi. Wah, Mas cocok. Brian bisa minta kopinya Cocok 4 ya? kopi 4. Kopi pahit ya? Ya, jangan pakai gula. Karena Silakan. hidup ini sudah manis ya Pak? Iya, Betul sekali. karena Mbak Cahya sudah. Boleh silakan. Ya, Nah, Nova boleh sih sambil diceritakan gimana perasaannya waktu awal ke Jogja, kan sempat tinggal di asrama ya. Lalu akhirnya menemukan GSA. Apa sih yang membedakan asrama lain dengan GSA? Oh iya, kalau yang membedakan dia asrama lain dengan Gria Sekaraji ini, makasih Mas Brian ya. Terima kasih Mas. Gria Sekaraji ini memiliki fasilitas yang luar biasa, di mana kita tidak hanya tinggal, tapi kita mendapat pendampingan yang sangat luar biasa dari pemilik Sekar Aji ini. Terus awalnya kita datang itu kita sempat tinggal di Wisma. Perbedaannya dengan Wisma dan Gria Sekar Aji sangat beda. Dimana di sana tuh kita kurang ada bimbingan, tetapi ketika di Gria Sekar Aji tuh kita mendapat bimbingan yang sangat ketat begitu, sehingga dimana tuh bisa melatih kita dalam akademisis sebagai seorang mahasiswa, dan kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan juga. Sebenarnya bimbingan dan pendampingannya itu juga dari gugus tugas Papua UGM. Jadi ada kerjasama antara Pemda dengan gugus tugas Papua UGM, juga dengan Gria Sekaraji, juga dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama UGM. Sehingga ini hasil dari sinergi kerja Dan bersama. sudah prepare dengan baik ya Pak, Iya, sudah disiapkan dipersiapkan dengan dengan baik. baik. Dan kalau Iya. Kakak Janius sendiri nih, gimana? Dari SMA loh ini Pak, karena kan Iya. biasanya merantau kuliah ya, mau masuk Ini lulus perguruan SMP. tinggi. Lulus SMP, biasanya masih sama orang tua ya Pak, ini memilih untuk Iya. merantau dan itu nggak dekat Pak, mohon Iya, maaf, itu jauh. jauh sekali ya. Iya. Gimana Mas Janius? Kalau pertama kali datang, saya pas merasa senang kalau sudah tiba di Jogja. Dan apalagi saya masuk ke asrama yang begitu dilengkapi dengan fasilitas yang begitu mendukung dalam proses belajar. Jadi di mana dalam GSA ini disiapin dengan berbagai fasilitas yang lengkap, kemudian disiapin juga pengasuh dan juga pendamping. Tadi juga ada kakak tutor, itu yang kakak angkatan. Jadi dalam hal itu kemudian mereka boleh dapat memberikan gambaran-gambaran mengenai mata kuliah yang mungkin mereka sudah belajar sebelumnya. Kemudian kita belajar bareng, kita bisa menambah wawasan yang lebih luas karena didampingi oleh kakak pendamping maupun kakak tutor itu. Jadi kemudian saya sangat senang karena itu dilengkapi dan asramanya itu ya sangat mendukung dalam proses pembentukan karakter kita dan juga terlebih dalam pengetahuan. Jadi kita benar-benar disiapkan untuk menjadi mungkin pemimpin-pemimpin atau orang yang bisa bermanfaat untuk
Papua gitu khususnya. Betul sekali. Nah, kalau kegiatannya selama di asrama ini selain tadi ada bimbingan belajar dan lain-lain, apakah ada istilahnya ekstrakurikuler lain ya Pak selain belajar? Kalau di sini, boleh Mas Jenius atau Mbak Nova? Kalau di sini itu kan ada pun pendamping, kakak tutor, tetapi kita juga diberikan intensif pembelajaran yang intensif, yaitu berupa kita belajar komputer, kita belajar Bahasa kelas, kita belajar public speaking di kelas, karena kita juga memiliki kelas di asrama. Di atas itu, ada ya, kelasnya. Oh, ada kelasnya lagi ya? Ada Di kelas. sini juga dilengkapi dengan kelas, jadi kemudian kelas itu kita memanfaatkan untuk belajar bareng dengan teman-teman. Jadi bukan hanya didampingi oleh kakak tutor atau pendamping, tetapi juga berikan pelajaran tambahan itu dalam berupa mengoperasikan laptop atau komputer, atau memberikan bagaimana cara untuk public speaking yang benar. Kemudian kita belajar juga mungkin pemimpin yang Kepemimpinan. ya, Kepemimpinan. ya. Bahasa Inggris juga Ya. ini. Semua diatur oleh Mas Hari selaku pengasuh yang ada di sini. Juga ada organisasi Ikatan Keluarga MAPI Puncak, ada Mbak Dea ketuanya di sini gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan Ya. ya Pak ya. Kalau Kakak Nova sendiri di sini sering nggak sih kayak masak bareng, terus mungkin kegiatan apa tuh jalan-jalan Outbound ada. outbound ya Ya. Kak? Oh, Iya. jadi sini juga Kalau di sini kalau masak ya mungkin kita belum bisa ya, karena di sini tuh menggunakan kompor gas. Kalau kita di sana kan biasa menggunakan minyak tanah. Jadi jadi sudah Ya, ini harus adaptasi dulu Iya, ya. adaptasi. Wah, baru tahu jadinya nih Pak. kalau jalan-jalan sering sama teman-teman di saat libur, sering main ke pantai, terus sering jalan ke Malioboro, yang lebih sering ya ke Malioboro. Sama pacar? Pernah? Enggak Pak, enggak sama pacar. Enggak punya pacar Pak. Nggak punya pacar Pak? Oh, belum. Udah tidak punya. Pak. Berarti masih ya bisa nanti cari pacar orang Jogja gitu. Iya Bisa. Pak, pengen banget deh. Tidak terkira pengen banget. Kalau Mas Jania sendiri gimana? Pengen kenalan sama orang Jogja? Ya, pengen juga sih. Wah. Saya Kalau jauh-jauh. ada ya pengen juga. Wah, berarti sambil belajar sambil siapa tahu nemu jodoh ya Pak. Oh iya, Betul nanti sekali. kita kenalkan lah. Nah, gitu. baik. Nah, di sini ada program interaksi dengan mungkin orang-orang di Iya, sini juga. Pak? kita interaksi biasanya dilakukan dengan kerja bakti bersama dengan masyarakat. Cuma memang setahun ini pandemi, jadi kegiatan langsung semacam itu ya dikurangi. Jadi, tapi tetap kerja bakti di sekitar sini kita jalan. Ya. Lalu ada kegiatan yang outbound di halaman sebelah itu yang juga dihadiri oleh bukan hanya dari asrama. Itu proses interaksi sosial yang coba kita bangun itu. Nah, saya penasaran nih sama Pak Bambang. Ya. Kenapa sih, apa yang membuat Pak Bambang ini jatuh hati dengan Papua sampai membuat program seperti ini ya Pak ya? Iya. Tapi Pak, jawabannya boleh Oke. disimpan dulu karena Siap. kita akan saksikan jeda pariwara berikut. Tetaplah Siap, bersama siap. kami di Ayo Ngopi, Ayo ngobrol Ngopi. positif Dan jangan tentang lupa. Indonesia. Jangan Ya. lupa kita ngopi ya Pak ya. Iya. Boleh. Silakan. Jangan lupa dibuka. Jangan lupa dibuka websitenya. Sobat muda, kembali lagi di Ayo Ngopi, ngobrol positif tentang Indonesia. Nah, tadi saya sudah sedikit bertanya ke Pak Bambang, apa Ya. sih yang membuat Pak Bambang ini jatuh hati untuk benar-benar merawat mahasiswa-mahasiswi Papua sebegitunya Pak, dengan fasilitas yang sangat luar biasa menurut saya. Iya, secara ringkas begini. Saya pertama kali ke Papua tahun 97, lalu 99, 2000 dan seterusnya hampir setiap tahun, dan lebih ke sini setahun bisa 6 kali, 12 kali ke Papua. Lebih banyak dari mahasiswa Papua pulang kampung. Sehingga saya kemudian melihat ada persoalan yang sangat serius. Salah satunya adalah ketertinggalan di bidang pendidikan. Karena itu kami di UGM, ya, saya bicarakan ini dengan teman-teman di UGM, kami punya obsesi harus ada monumen perubahan, perbaikan di bidang pendidikan. Karena itu tahun 2013 di UGM dibentuk gugus tugas Papua oleh rektor waktu itu, Pak Mensesnek sekarang, dan kebetulan saya menjadi ketua gugus tugas Papua UGM. Kami mulai mengirimkan guru-guru
Ke Kabupaten Puncak ada 96 guru, Kabupaten Intan Jaya ada 40 lebih guru, lalu ke Kabupaten Mapi kurang lebih 500 guru di semua kampung. Nah, tindak lanjut dari itu tentu saja harus ada mahasiswa dari Papua yang kuliah di Jogja tapi dengan pendampingan khusus. Kami melihat bahwa salah satu faktor kegagalan mahasiswa adalah ketika sampai di Jogja tidak ada orang tua yang mendampingi, yang mengasuh. Karena itu kami buka model rumah belajar ini supaya para mahasiswa itu bisa kuliah di universitas-universitas terbaik di Jogja, tapi juga didampingi dari sisi psikologi sosialnya juga, didampingi dari sisi akademiknya, sehingga harapannya tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Tapi perlu juga saya tegaskan, rumah belajar inklusif Gria Sekar Aji sebenarnya tidak dikhususkan untuk Papua, mahasiswa Papua. Hanya kami terbuka, ya, sangat terbuka, silahkan mahasiswa Papua datang. Tapi dari tempat lain boleh. Nah, ini berbeda dengan beberapa kontrakan yang disebut kos eksklusif, tapi ketika didatangi mahasiswa Papua, mereka menyatakan sudah penuh. Nah, ini kos inklusif terbuka bagi mahasiswa Papua, tentu saja dengan ketentuan dan syarat-syarat mematuhi tata tertib di sini. Jadi memang sempat ada penolakan ya Pak di Ya, kan kos-kosan. banyak tuh. Secara realitas banyak. Ini nanti teman-teman bisa bercerita. Nah, kami terbuka untuk mahasiswa Papua maupun dari wilayah lain. Oke. Baik Pak, lalu kalau dari Kakak Nova sendiri harapannya seperti apa sih untuk masyarakat penerimaan dari masyarakat Yogyakarta sendiri ke mahasiswa dari Papua? Baik dari Papua mungkin ataupun dari pulau lain ya? Harapan saya sih ketika ada mahasiswa atau pelajar dari luar Jawa, khususnya Jogja, itu dapat diterima di setiap kos-kosan ataupun bisa diterima oleh masyarakat Jogja dan bisa diberikan kesempatan untuk tinggal di kos untuk bisa mendapatkan atau belajar dengan baik, bisa beradaptasi juga dengan masyarakat sekitar. Oke, kalau dari Kakak Janius sendiri, harapannya terhadap penerimaan warga Jogja terhadap mahasiswa-mahasiswi baik dari Papua ataupun dari luar daerah lainnya. Ya. Jadi harapan saya bagi masyarakat Jogja secara umumnya dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di kota Jogja, paling bisa kita tidak bisa menilai dari hal-hal yang negatif terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua, karena yang membuat permasalahan itu bukan semua anak-anak mahasiswa Papua, tetapi ada oknum tertentu itu yang melakukan, akhirnya dianggap sebagai anak-anak atau mahasiswa Papua itu dianggap sebagai negatif. Maka dari itu harapan saya ke depannya masyarakat Yogyakarta khususnya bisa menerima mahasiswa Papua dengan segi positifnya. Jadi bukan hanya melihat orang Papua tuh ini. Tapi ini saya kira poin sangat penting ya. Dan sekaligus di sini kita akan menunjukkan bahwa mahasiswa Papua juga baik. Mahasiswa Papua juga punya kesempatan belajar yang sama dengan mahasiswa lain ya Pak ya. Dan mereka juga bisa menunjukkan prestasi-prestasinya. Lalu mungkin Mas Jadis ada yang ditambahkan? Ya, ditambahkan mungkin ini teman-teman mahasiswa yang mungkin kurang berbaur dengan mahasiswa lain seperti saya dan teman-teman dari Papua. Kalau bisa kita juga bisa berteman, kita juga mudah bergaul. Jadi kalau bisa teman-teman yang mungkin lagi nonton atau teman-teman mahasiswa dari Jogja ataupun daerah manapun, kita bisa berteman, kita bisa membangun jaringan untuk membangun kita punya daerah masing-masing dan secara umum ini Indonesia. Intinya adalah mahasiswa Papua dan daerah manapun punya kesempatan belajar yang sama, punya hak berinteraksi yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa daerah lainnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang dan Kakak Janius dan Kakak Nova atas kesempatannya. Hari ini kita udah ngobrol banyak tentang GSA, tentang bagaimana Papua juga ternyata keren banget. Dan sebelum menutup Ayo Ngopi hari ini, kita punya tradisi nih Pak. Wifi dulu, kita foto bersama untuk mengabadikan kebersamaan kita. Betul, istilahnya
Wifi. Oke, siap. Kita foto dulu ya. Ya, lalu 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, siap. Nah, sobat muda, sebelum mengakhiri Ayo Ngopi hari ini, kita akan ada satu persembahan lagu dari teman-teman Puncak Papua. Halo teman-teman, hari ini mau bawain lagu apa nih? Pegunungan Papua. Lagu tentang pegunungan Papua ya. Oke, keren. Baik sobat muda, inilah akhir dari Ayo Ngopi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo Ngopi, ayo ngobrol positif tentang Indonesia. Mainkan. Kenda